hingga bagian-bagian tubuh suaminya dipotong-potong untuk dimasak. Kepala John direbus, sementara daging dan bokongnya dipanggang layaknya steak. Hai guys, Aga Kareba. Apa kabarnya semua? And welcome back to my channel. Di channelnya V Julian tentunya di segmen Char. Nah, apa yang ada di benak kalian jika aku menyebutkan dua kata penting ini? Ibu dan istri. Tentunya sosok keduanya ini benar-benar berperan sangat penting, yang tidak hanya suami saja tapi juga tentunya peran orang tua dan juga tentunya istri. Selain itu, sosok ibu atau seorang istri merupakan landasan pilar bagi sebuah keluarga atau rumah tangga, yang dimana tidak hanya mengayomi tapi juga pilar kasih sayang yang tentunya melindungi dalam rumah tangga. Tapi apa jadinya jika yang biasa kita sebut malaikat itu, malaikat dunia kita, berubah menjadi sesuatu yang membuat kita trauma, takut, ataupun ngeri, hingga kita merasa tidak aman dan nyaman tinggal dalam rumah tersebut, bahkan merasa sangat terancam. Nah, di Dora kali ini kita akan membahas kisah-kisah nyata di dunia ini yang merupakan istri-istri terkejam dan juga pembunuh bagi keluarganya sendiri. So, sebelum kita mulai videonya, fokuskan mata dan juga telinga, karena video ini akan segera dimulai. Tawnyl Batista. Tawnyl seorang wanita yang menikah pada pria bernama Richard Batista pada tahun 1990. Tepat di tahun 2001, Tawnyl mengalami gagal ginjal dan harus mendapatkan donor ginjal secepatnya. Berbagai upaya pun dilakukan Richard, namun 2 kali transplantasi ginjal yang dilakukan sang istri gagal dan tidak berjalan sesuai rencana. Karena tak tega melihat Tawnyl menderita dari penyakitnya, dengan rasa sayang yang begitu tulus, Richard lalu memutuskan untuk mendonorkan ginjalnya pada istrinya. Kalau baca gini benar-benar berat ya. Oke, lanjut. Ketulusan Richard untuk istri tercinta akhirnya tidak sia-sia. Rupanya ginjal pria itu cocok dengan sang istri dan operasi pun berjalan dengan lancar. Setelah Tawnyl selamat dan sembuh dari penyakitnya, sayangnya tidak dengan pernikahan mereka yang hanya berlangsung 4 tahun karena pengkhianatan sang istri. Oh gosh. Ada ya istri kayak gini, benar-benar gak tahu malu. Oke, lanjut. Sebelum pengkhianatan itu diketahui Richard, Tawnyl sempat kembali ke sekolah untuk mendapatkan gelar masternya berkat kesempatan hidup yang didapat dari suaminya. Dan dari sanalah awal mula terjadi. Tawnyl yang tidak tahu diri itu malah berselingkuh, hingga membuat Richard patah hati dan kecewa. Akhirnya, pria malang itu memutuskan untuk menggugat cerai Tawnyl di pengadilan. Tidak hanya itu, Richard juga menuntut atas pembayaran ginjalnya yang telah ia donorkan untuk Tawnyl
dengan sebesar 18 miliar atau 1,5 juta US dollar. Menurut kalian guys gimana? Setara gak sih dengan bayarannya, setimpal gak sih dengan bayaran yang harus dipertanggungjawabkan Zhao Neil dan dengan pengorbanan besar dari Richard? Dan menurut kalian, kalau kalian di posisi itu, apa yang akan kalian lakukan? Komen di bawah ya. Oke, next. Stacey Caster, wanita asal Amerika Serikat yang menikah dengan pria bernama David Caster. Pada tahun 2003, awalnya kedua pasangan suami istri ini terlihat bahagia dan rukun seperti pengantin baru pada umumnya. Namun, setelah 2 tahun menikah, pada tahun 2005, David dikabarkan meninggal. Wanita berusia 41 tahun itu dengan tega menyembunyikan jasad sang suami selama 4 hari, yang kemudian merekayasa kematian suaminya sebagai bunuh diri. Sebelumnya, pada tahun 1988, Stacey telah menikah dengan pria bernama Michael Wallace. Namun 12 tahun kemudian, tepat di tahun 2000, Michael meninggal dunia dengan dugaan para tetangga karena terkena serangan jantung. Polisi pun menaruh curiga pada korban yang tewas karena dibunuh, mengingat keduanya tergolong suami yang sehat, dan karena hasil otopsi menunjukkan hasilnya overdosis. Bahkan dugaan kuat ada obat yang sengaja dicampur di makanan, dan polisi menemukan etilen glikol di tubuh David yang sama penemuannya di mayat suami pertamanya, Michael. Jadi sekedar informasi aja bagi yang nggak tahu etilen glikol ini apa. Etilen glikol atau biasa disebut etinena glikol adalah senyawa organik yang digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan fiber polyester, industri pabrik, serta polietilena tereftalat yang digunakan pada botol plastik. Jadi bentuknya itu semacam seperti cairan, seperti mineral gitu, air mineral. Oke, lanjut. Akhirnya kecurigaan mengarah pada Stacey dan membawa polisi untuk melakukan penyelidikan pada kematian Michael, suami pertamanya Stacey. Mirisnya, Stacey malah membuat alibi dan menunjuk kesalahan pada putrinya, Ashley. Dengan kejam, Stacey mengatur bukti agar kasusnya mengarah pada anak kandungnya itu. Ia dengan teganya menuduh putrinya membunuh kedua pria itu, meski faktanya Ashley masih berusia 11 tahun ketika Michael meninggal. Oh God. Fakta lain pun akhirnya terkuak. Pada tahun 2007, Ashley Wallace dirawat di rumah sakit akibat overdosis pil resep dan vodka karena perbuatan keji sang ibu yang hendak membunuhnya. Beruntung karena Ashley selamat, hingga pada tahun 2019 ia akhirnya membongkar kejahatan ibunya dan bersedia bersaksi untuk kasus tersebut. Stacey dihukum 50 tahun atas kasus pembunuhan David Caster, Michael Wallace, dan percobaan pembunuhan pada putri kandungnya sendiri, Ashley. Hingga akhirnya Stacey Caster dikabarkan tewas di dalam penjara pada tahun 2016 lalu karena serangan jantung. Wow, kasus ini benar-benar berat ya, aku rasa. Tapi kok bisa ya ibu tega gitu, udah mengebunuh suaminya juga, dia mencoba pembunuhan juga pada putrinya sendiri. Oke, lanjut. Ayo.
Ayu adalah wanita asal Vietnam yang tega membunuh suami dan ibu mertuanya. Tidak hanya itu, setelah membunuh, ia juga menjual anak kembarnya masing-masing seharga 130 juta rupiah. Karena mengetahui hal ini, ayah dari suami Ayu merasa terpukul mendapati anak dan istrinya terikat dalam keadaan tidak bernyawa. Namun setelah kasus pembunuhan dan penjualan bayi yang dilakukan Ayu, polisi tak butuh waktu lama untuk meringkusnya. Mau tak mau, Lai Si Hui harus membesarkan cucu kembarnya seorang diri. Ayu sendiri merupakan seorang wanita yang dibeli oleh La Si Hui dari Tiongkok. Karena di Tiongkok populasi wanita dan pria sudah tak berimbang, jadi nggak heran penjualan marak terjadi di sana. Oke, next. Chisako Kakehi, seorang wanita Jepang yang lahir pada tahun 1947. Ia dijuluki wanita pembunuh berantai di negaranya sendiri karena tertangkap dengan kepolisian dengan pembunuhan atas 3 pria, termasuk suaminya sendiri, dan untuk percobaan pembunuhan keempatnya. Di tahun 2007 hingga 2013, ia melakukan aksi kejamnya itu pada 7 pria yang telah menikah dengannya, termasuk para kekasihnya. Pada tahun 2014, polisi menangkapnya dengan kasus pembunuhan yang sama pada suami ke-7 yang telah dia nikahi. Chisako diduga membunuh suaminya dengan menggunakan racun sianida. Kurang lebih selama 20 tahun terakhir, Chisako telah mengumpulkan kekayaan dari mantan-mantan suaminya yang telah ia bunuh dengan total mencapai 83 miliar rupiah. Setelah diselidiki polisi, suami keempatnya bernama Isao Kakehi sakit secara tiba-tiba dengan nyawanya tak bisa diselamatkan. Bahkan, lelaki malang itu meninggal hanya setelah 2 bulan menikahi Chisako. Karena hasil otopsi yang dilakukan menunjukkan adanya kandungan sianida yang sangat tinggi terdapat di tubuh korban. 3 bulan sebelum meninggalnya Isao, kekasih Chisako yang berusia 75 tahun juga jatuh sakit dan meninggal secara tiba-tiba setelah makan malam dengan wanita berdarah dingin itu. Karena semua pria yang dikencani dan dinikahi Chisako itu berakhir meninggal secara mendadak, akhirnya timbul banyak kecurigaan hingga polisi mengidentifikasi korban-korbannya dan mengumpulkan banyak bukti. Hingga di tahun 2017, selama persidangan Chisako, akhirnya ia mengakui dan menyatakan di hadapan para saksi bahwa dirinya tidak berniat menyembunyikan kesalahan dan ingin membunuh suami-suaminya karena kebencian mendalam. Meski di awalnya wanita tua itu mengaku tidak bersalah. Hingga akhirnya persidangan menjatuhi hukuman mati, termasuk atas 7 kematian lainnya. Chisako pun akhirnya dijuluki Black Widow atau laba-laba mematikan yang membunuh pasangannya setelah kawin. Menurut kalian gimana guys? Kalau kalian di posisi Chisako dan juga di posisinya suaminya, apa yang akan kalian lakukan? Atau komen di bawah deh untuk komentar kasus yang satu ini. Oke, lanjut. Kasus kali ini tuh benar-benar apa ya? Gak sanggup bacanya, aduh. Gak sanggup bawa ini. What's wrong? Kenapa ya sampai
jadi istri kok gini amat? Apa gitu salahnya? Hanya dia dan Tuhan yang tahu ya. Oke. Exhale, inhale, exhale. Oke, kita mulai aja. Catherine Knight. Catherine. Catherine Knight. Kasus mengerikan ini terjadi pada seorang wanita Australia yang telah tega menyerang, membunuh, bahkan menjadikan mayat suaminya menjadi makan malam untuk anak-anaknya. Catherine Knight. Sebelumnya, Catherine menikah dengan pria bernama John Charles Thomas dan hidup di Australia. Namun, hubungannya memanas dengan suaminya saat muncul ke publik bersamaan dengan kasus kekerasan dan penganiayaan yang diajukan pada Catherine. Sebelum membunuh suaminya, wanita itu sempat mengiris leher anjing peliharaannya yang tak berdosa dan bahkan masih berumur 8 minggu di hadapan suaminya itu. Hingga tepat di tahun 2000, Catherine menusuk John selama 37 kali dengan pisau daging, lalu menguliti jasad sang suami. Oh God. Belum sampai di situ, Catherine lalu menggantung kulit John di dapur rumah mereka. Tubuhnya kemudian dimutilasi. Oh gosh. Hingga bagian-bagian tubuh suaminya dipotong-potong untuk dimasak. I'm sorry. Exhale, inhale. Oke, lanjut guys. Tubuhnya kemudian dimutilasi hingga bagian-bagian tubuh suaminya dipotong-potong untuk dimasak bersama sayuran dan saus. Kepala John direbus, sementara daging dan bokongnya dipanggang layaknya steak. Oh my gosh. Oh God. Oh, nggak kuat. Sorry guys. Setelah memasak tubuh suaminya itu, Catherine berencana menghidangkan menu mengerikan itu kepada anak-anaknya. Beruntung, sebelum anak-anaknya pulang ke rumah dan memakan masakan itu, polisi berhasil meringkus aksi keji Catherine. Wanita psikopat itu akhirnya dijebloskan penjara dan menjadi wanita pertama di Australia yang dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Aku baru bisa nafas guys setelah baca ini. Berat banget. Menurut kalian gimana kasusnya? Komen di bawah ya. Perutku sampai mual loh. Oke, next. Kali ini ada kasus dari Vicky Lowing yang berasal dari Australia. Ini berbeda dengan kasusnya Catherine. Kalau Catherine kan membunuh, kalau ini dia berkhianat. Oke, kita mulai aja. Vicky Lowing, wanita di Australia yang telah memelihara buaya sejak 13 tahun yang lalu. Ia mengadopsi hewan reptil dan buas itu, bahkan telah menganggapnya seperti anak sendiri. Karena terlalu cinta pada peliharaannya itu,
hingga membuat Vicky lebih memprioritaskan buayanya daripada suaminya sendiri. Ketika sang suami meminta Vicky untuk lebih memperhatikan dirinya dan keluarga ketimbang buaya, Vicky merasa tersinggung hingga menggugat cerai suaminya dan lebih memilih hidup bersama seekor buaya. Ini kasusnya seperti ditikung buaya darat ya. Nah, itu dia tadi kisah-kisah nyata yang ada di dunia ini. Istri-istri terkejam yang tega membunuh suaminya, bahkan hampir membunuh anaknya sendiri, anak kandungnya. Dan tidak hanya itu, ada juga istri yang tega berkhianat pada suaminya. Well, menurut kalian gimana guys? Komen di bawah sini ya. Setelah tahu informasi ini, kita semakin banyak belajar, dan juga terlebih aku personally semakin banyak belajar dan introspeksi diri untuk lebih menghargai hubungan lagi, dan juga menghargai siapapun yang ada di sekitar kita, karena kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi nantinya. Dan tetap juga waspada guys, karena nggak semua casing juga itu sama dengan yang di dalam hatinya. Satu lagi, jujur aku pertama kali bawa segmen noir yang seperti ini, yang benar-benar ceritanya psikopat habis. Dan ya, selama aku benar-benar ngumpulin bahan ini sampai dengan membacanya, benar-benar itu buat perut aku mulas dan juga sampai ke bawah tidur. Ya sih, mungkin nggak cocok dengan segmen yang gini ya, tapi nggak apa-apa, kita jadi lebih banyak tahu, jadi lebih belajar, dan semoga kalian juga bisa mengambil positifnya, buang negatifnya. Itu aja sih yang lebih penting. So, kalau kalian punya ide atau saran positif untuk aku, silahkan komen di bawah sini, atau juga boleh request melalui email aku yang aku udah cantumkan di description boxnya di bawah sini. Dan sebelum aku pamit, aku mau ingetin dulu guys, boleh dong untuk support channelku. Semoga di bulan ini, bahkan di akhir tahun ini, aku nyampe lah ya persyaratannya, subscriberku jadi minimal 1000 subscriber lah, amin. Dan juga jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Tinggalkan like kalian juga untuk support videoku, komen juga. Bagi yang kalian memiliki saran untuk aku atau ide-ide tentunya yang positif ya, ataupun ide yang apa nih yang bagus untuk kita bawakan nanti di minggu depan, kali aja aku bisa bacain, bisa bawain, kita bisa bahas bareng-bareng di sini. Dan juga jangan lupa untuk share ke sosial media kalian, biar yang lain juga bisa tahu, dan juga ya bisa at least bisa mengambil positifnya di sini. Dan terlebih ya, itu paling penting sih, lebih menjaga hubungan lagi dan lebih berhati-hati lagi dalam semua perkataan dan juga tindakan. Dan juga apa lagi ya, aku nggak sabar sih untuk ketemu minggu depan dengan kalian semua. Jadi semoga kita bisa berjumpa lagi di segmen-segmen selanjutnya yang tentunya pembahasannya lebih seru, lebih menarik, dan juga lebih aku pamit dulu. Terima kasih yang sudah mampir di vlog segmen Doornya P. Julian. Bye bye.
Oh, belum ya? udah selesai. Siu. Keringatan nih.